Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Steven. Dan saya akan coba untuk kemas ini dalam waktu yang sangat singkat. Jadi saya butuh kerjasama dari teman-teman, dari Bapak Ibu semua untuk bisa mencatat, saudara. Karena jujur waktunya sangat terbatas. Nanti masih ada satu pembicara lagi yang luar biasa. Dan kita masih ada sesi tanya jawab. Jadi saya minta maaf karena saya harus membahas dengan sangat cepat, tapi saya butuh bantuan Bapak Ibu untuk mencatat. Saya berdoa ini bisa jadi kekuatan, ini bisa jadi jawaban doa, ini bisa jadi berkat bagi kita semua. Satu ayat buat setiap kita, Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tuhan taruh manusia di Taman Eden untuk dua hal, mengusahakan dan memelihara. Bukan untuk nikmatin doang, tapi mengusahakan dan memelihara. Nah, Taman Eden berbicara tentang segala sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Salah satunya adalah uang dan kekayaan. Banyak orang punya konsep berpikir yang salah. Kalau saya terima uang 10 juta, saya kasih ke Tuhan 10 juta, artinya saya sedang memberikan semuanya kepada Tuhan. Salah. Tugas kita mengusahakan dan mengembangkan. Kalau Tuhan percayakan kita 10 juta, uang itu mesti kita kelola dulu. Kalau kita kembaliin ke Tuhan, artinya kita tidak mengembangkan. Dikasih 10 juta, jadinya 10 juta. Yang lebih jahat adalah kita jadikan Tuhan alat investasi buat kita dengan berharap kalau kita kasih ke Tuhan, kita dapat lebih uang. Itu konsep yang salah banget. So, kalau terima uang, kelola dulu, baru berikan kepada Tuhan apa yang jadi bagian Tuhan. Cara kelola uangnya gimana? Kita belajar hari ini. Oke? Ya. Yang pertama, berapapun kekayaan yang Anda miliki, itu tidak menentukan kesuksesan Anda. Kekayaan yang Anda miliki tidak menentukan kesuksesan Anda. Yang menentukan adalah monthly income atau fixed income. Sebuah pendapatan yang rutin. Ada penghasilan yang per 2 bulan baru dapat penghasilan. Tapi itu fixed income namanya. Penghasilan yang rutin. And that's good. Itu bagus. Ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan. Gak apa-apa. Tapi Anda tahu, Anda punya fixed income namanya. Kalau cuma dapat sekali, dapat dari Tuhan, dapat dari taburan, mukjizat, bla bla bla. That's not a fixed income. Dan Anda bukan menjadi pengelola yang baik. Seorang pengelola yang baik, Anda harus punya fixed income dulu. Kalau sudah punya fixed income, maka tentukan budgeting. Nah, kita akan bahas masalah budgeting. Apa itu budgeting? Budgeting adalah sistem bagaimana kita membagi-bagi berapa banyak uang yang bisa kita alokasikan. Yang pertama adalah tentang kebutuhan hidup. Basic needs. Untuk makan, untuk cicilan rumah, bayar listrik, bayar air, dan lain sebagainya. Ada orang yang tanya, bukannya kita pertama-tama harus ngasih buat perpuluhan terlebih dahulu. Tuhan berkata bahwa sisihkan dulu benih untuk engkau menanam di kemudian hari. Artinya apa? Kosmu bayar dulu. Kebutuhanmu bayar dulu. Udah dapat nih besinya, baru potong perpuluhan. Jangan kebalik, namanya omset semuanya kita potong buat perpuluhan, dan and then kita nggak punya uang buat nerusin bisnis. Itu salah banget, saudara. Kecuali Anda dapat rema dari Tuhan, kita nggak bisa ngomong. Tapi saya mau ngomong tentang rema yang umum atau firman yang umum. Sisihkan terlebih dahulu benih untuk kemudian hari. Artinya apa? Bayar kebutuhan hidupmu terlebih dahulu. Kosmu ini bayar dulu, baru sisanya Anda potong untuk perpuluhan. Nah, ini ada yang namanya alokasi. Anda harus ngitung kebutuhan setiap bulannya untuk Anda hidup itu berapa banyak. Dan ini tolong dicatat
dan ditulis, saudara. Fix kebutuhanmu berapa. Biaya makan, biaya listrik, cicilan rumah, cicilan mobil, motor, dan lain sebagainya. Udah, alokasikan. Baru yang kedua, alokasikan dana untuk gift atau pemberian. Next slide. Nah, pemberian merupakan pepuluhan, memberi kado, sedekah, pelayanan, nabur, apapun itu. Yang saya lakukan, saya alokasikan dana. Dan ini saya lakukan sebelum, bukan di akhir bulan, tetapi di awal bulan ketika saya terima gaji. Kalau memang jatah untuk saya memberi 1 juta, saya nggak akan memberi lebih. Nanti saya akan cerita kenapa. Tapi saya alokasikan budget untuk giving, untuk memberi, itu di awal bulan, pada saat saya terima gaji, bukan di akhir bulan. Nanti saya akan cerita kenapa. Nah, termasuk ngasih kado ulang tahun buat istrimu, buat anakmu. Nih, ini termasuk semuanya di gift, saudara. Dan ini mesti ada budget. Karena seringkali banyak orang terlalu sayang dan kita over budget akhirnya. Tetapi yang namanya sayang itu kita jangka panjang, bukan jangka pendek. Kita mesti bisa kasih makan konstan sampai 20 tahun ke depan, bukan hari ini doang. Jadi budgeting itu penting sekali. Next slide. Selanjutnya, ada yang namanya dana darurat dan investasi. Nah, ini tolong disisihkan juga untuk tabungan rutin setiap bulan. Kecil nggak apa-apa, tapi rutin nabung. Mau cuma 200.000, 300.000 nggak apa-apa. Yang penting setiap bulan biasakan nabung. Jangan nabung dari sisa, nabung karena kita alokasikan budget. Saya bersyukur saya lakukan ini sejak saya kuliah, saudara. Dan saya percaya ada banyak yang sudah melakukan ini juga, tetapi buat teman-teman yang masih muda, saya encourage Anda untuk mulai nabung dari hari ini. Seberapapun itu, mau cuma 10.000, 50.000, tapi kebiasaan itu yang harus sekolah latih. Sisihkan di awal bulan dan bukan di akhir bulan. Untuk menabung. Yang kedua, kalau Anda sudah punya penghasilan lebih, biasakan punya asuransi. Bukan karena kita tidak percaya perlindungan Tuhan, tetapi karena kita diberikan Tuhan hikmat untuk mengelola keuangan. Baik itu asuransi kesehatan, ataupun kendaraan, ataupun rumah. Kalau Anda punya budget lebih, saya menganjurkan untuk asuransi. Ibu saya pun punya asuransi kok. Bapak saya pun punya asuransi. Saya pun punya asuransi. Tetapi ini dilakukan kalau Anda punya budget lebih. Untuk dana darurat dan tabungan. Kalau masih punya lebih, masukkan ke investasi. Investasi ini ada yang low risk, medium, and high risk. Ada yang tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi. Nah, ini tergantung profil kita masing-masing. Ada yang suka low risk, boleh. Yang namanya nabung di bank, maaf ya saudara, bukan investasi. Investasi minimal, low risk adalah deposito. Tetapi kalau Anda mau yang medium, yang menengah, belajar tentang reksadana. Anda bisa tanya ke bankmu masing-masing. Semua bank punya reksadana. Ada risikonya nggak? Ada. Tetapi tingkatnya menengah. Oke, selanjutnya tingkat tinggi. Kalau memang Anda memang punya uang dingin. Investasi tingkat tinggi hanya dilakukan dengan uang yang dingin, saudara. Uang tabunganmu yang dingin. Nah, ini boleh di pasar modal contohnya. Atau misalnya Anda mau main di properti. Atau Anda mau main di bisnis, di franchise. Atau sekarang ada yang baru namanya peer-to-peer lending. Nah, ini dilakukan hanya dengan uang yang dingin dan dengan pengertian yang cukup. Sebab ini resiko tinggi. Sekali lagi saya ingatkan ya, ini hanya dilakukan dengan uang dingin, saudara. Artinya uang yang Anda nggak butuh. Gitu. Nah, ini namanya dana darurat dan investasi. Dana darurat minimal berapa? Minimal 1 bulan. Dilihat dari mana? Dari kebutuhan hidupmu. Kalau jadi tadi Anda sudah hitung kebutuhan hidup 5 juta, ya dana darurat minimal 3 bulan, maaf.
Jadi minimal punya 15 juta di tabungan. Itu namanya dana darurat. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Oke, next. Ada yang namanya tabungan jangka panjang. Ini juga Anda alokasikan. Apa ini? Daripada Anda nyicil dan ada bunganya, mending Anda nabung, nggak ada bunganya, malah dapat bunga, saudara. Contoh, boleh saya minta bantuan untuk kalkulator ya? Waktu saya kuliah, sekitar 5 tahun yang lalu, saya udah punya cita-cita saya mau beli rumah. Harganya 1 M. Dengan 1 M, saya nggak akan bayar cash, saya akan hanya bayar DP, which is 30%. Artinya apa? Dalam 5 tahun yang akan datang, saya butuh uang 300 juta untuk beli apartemen atau beli rumah. Apartemen lah. 300 dibagi 5 tahun, dibagi 5, setelah itu dibagi per bulan. Berarti saya hitung nih, setiap bulan saya harus nabung berapa? 5 juta. Artinya dalam 1 bulan saya harus nabung 5 juta supaya 5 tahun lagi saya bisa DP rumah 300 juta. Ini namanya tabungan jangka panjang. Jadi dibanding Anda nyicil rumah, kena bunga, mending nabung buat beli rumah, dapat bunga di bank. Dan ini saya lakukan bukan hanya rumah, tetapi bahkan yang kecil, saudara. Handphone saya targetin usianya 5 tahun. Dan setiap kali saya beli handphone, saya beli yang paling mahal. Harganya berapa? Saya budgetin 20 juta, saudara. Tapi caranya gimana? Saya hanya beli handphone 5 tahun sekali. Meskipun saya mampu nggak? Saya mampu. Saya bisa minta orang tua nggak? Saya yakin mama saya kasih saya kok. Tapi yang saya lakukan apa? Saya nabung loh. Untuk saya beli handphone, terakhir kali saya ganti handphone itu 2017. Dan saya akan beli handphone itu tahun depan, saudara. Dan saya punya budget 20 juta. Handphone tahun depan, apapun itu yang harganya 20 juta, saya akan beli. Bukan karena saya boros, tapi karena saya sudah nabung dan saya punya planning. Ini yang namanya tabungan jangka panjang. Kalau saya mau handphone 20 juta, dibagi 5 tahun, per bulan saya butuh budget berapa? Saya nabung berapa banyak? $400, $300. Saya cuma perlu nabung setiap bulan 400.000 lah, anggap aja. Dan saya bisa beli handphone mewah 20 juta, saudara. Tanpa perlu nyicil, tanpa perlu khawatir. Ini namanya tabungan jangka panjang. Kalau Anda mau ambil kuliah, mau ambil S2 mungkin, pendidikan, itu termasuk tabungan jangka panjang. Hitung dulu butuh budgetnya berapa, dikecilin. Anda butuhnya berapa tahun lagi? Jadi per bulan Anda perlu nabung berapa banyak? Ini dialokasikan. Next slide. Baru yang terakhir adalah kebutuhan gaya hidup. Inilah yang namanya kopi janji jiwa. Ini yang namanya nonton di bioskop. Namanya jalan-jalan ke Bali. Ini yang namanya makan ayam geprek. Ini yang namanya apa lagi? Nonton BTS dan lain sebagainya. Ini semuanya kebutuhan gaya hidup. Ini dilakukan terakhir. Tapi harus ada budgetnya juga ya, saudara. Jangan sisa. Tentukan sebulan budget untuk happy-happy itu berapa. Ini yang saya lakukan. Baru terakhir kalau masih ada sisa, nah sisanya ini Anda boleh alokasikan bebas. Anda mau tabung boleh, Anda mau kasih ke orang untuk pemberian yang lebih boleh. Tetapi kelima budget ini harus dialokasi di awal bulan terlebih dahulu. Dan belajar untuk disiplin dengan diri sendiri. Yang saya mau anjurkan apa? Paling tidak Anda punya 4 rekening yang berbeda. Saya pribadi punya lebih dari 4 rekening, tetapi saya mau anjurkan untuk setiap kita buka rekening murah kok. Minimal punya 4 rekening. Kenapa? Yang pertama adalah rekening pemasukan. Ini yang Anda sebar ke semua orang. Ini yang Anda pakai buat bisnis. Ini yang Anda pakai untuk terima gaji dan lain sebagainya. Rekening pemasukan. Dan jangan dijadikan mobile banking, saudara. Jangan dimasukkan mobile banking.
Yang kedua, ini rekening pengeluaran. Ini yang boleh dijadikan mobile banking. Jadi setiap bulan gimana? Ambil dari pemasukan, alokasikan ke rekening pengeluaran. Paling tidak 2 rekening ini, 1 pemasukan, 1 pengeluaran. Jadi Anda bisa ngejatahin nih, pengeluaran Anda per bulannya berapa. Dan Anda nggak ngerasa, lihat handphone duit saya banyak. Nah, kalau melihat duit banyak tuh kecenderungan untuk jajannya makin tinggi, saudara. Yang saya lakukan sendiri seperti itu. Kalau Anda lihat mobile banking saya, ini teman-teman saya pernah lihat, jarang banget 2 digit. Jarang banget 2 digit. Kalau tanya, kok miskin ya? Iya, gitu. Tapi sebetulnya apa? Ini rekening pengeluaran saya yang kecil. Yang gede mana? Rekening yang ketiga, yang namanya rekening tabungan atau investasi. Nah, ini rekening yang ketiga. Ini yang Anda boleh isi sebanyak-banyaknya untuk tabungan dan untuk investasi. 1 pemasukan, 1 pengeluaran, yang ketiga investasi atau tabungan. Dan yang keempat, ini adalah yang untuk tabungan jangka panjang. Kalau saya pribadi ya, tapi Anda boleh masing-masing. Saya punya rekening yang keempat khusus buat beli rumah dan menikah. Saya masih mau menikah, saudara. Dan menikah mahal, apalagi kalau COVID ini udah selesai, ya kan? Mahal loh. Nah, ini saya punya tabungan yang keempat adalah untuk beli rumah dan untuk menikah. Nah, ini saya pisahkan 4 hal ini. Saya nggak pernah utak-atik yang namanya tabungan saya, investasi saya nggak pernah utak-atik. Yang namanya tabungan untuk jangka panjang saya, untuk menikah, untuk rumah, saya nggak pernah ambil, saya bahkan nggak pernah lihat, saya cuma nambahin. Belajar punya self-discipline. Dan dengan ini saja, saya berdoa ini bisa jadi berkat buat setiap kita. Kalau kita bisa melakukan ini dan punya yang namanya laporan keuangan pribadi, itu akan sangat membantu. Yang terakhir, saya akan tutup dan setelah itu saya akan serahkan ke Koyo, adalah tentang membuat laporan keuangan pribadi. Laporan keuangan pribadi simple. Pemasukan, pengeluaran. Pemasukan dikurang pengeluaran, hasilnya berapa. Dan itu dibuat detail, saudara. Supaya Anda tahu nih, pengeluaranmu nih buat apa. Seringkali kita tiap hari minum bubble tea, minum kopi, tahu-tahu akhir bulan dihitung udah 1 juta lebih. Cuman buat kopi doang, ya kan? Kita go food, tahu-tahu akhir bulan udah 5 juta, gitu kan? Jadi, biasakan punya laporan keuangan pribadi. Ya, 1 ayat setelah ini saya akan tutup. Untuk mengkuatkan setiap kita di dalam, Lukas pasal yang ke-16, ayat yang ke-10 dan 11. Lukas 16 ayat 10 sampai 11. Barang siapa setia dalam perkara yang kecil, ia setia juga dalam perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara yang besar. Jadi, perhatikan, ini yang penting. Jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Maka Alkitab berkata, engkau harus setia dalam hal mamon. Mamon itu apa? Uang. Catat setiap pengeluaran kita. Itu tanda kita setia dalam hal mamon. Maka kekayaan yang sesungguhnya Tuhan yang akan berikan bagi setiap kita. Beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan.